Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai regresi dengan variabel bebas yang bersifat kualitatif atau kategorik. Ya, seringkali kita menemui variabel X yang sifatnya kualitatif atau kategorik. Seperti misalnya jenjang pendidikan, ya, ada SD, SMP, SMA, dan SMA ke atas. Kemudian jenis kelamin, ada laki-laki perempuan, status daerah, ya, kota desa, kemudian status bekerja, yakni bekerja dan tidak bekerja. Nah, ada treatment tersendiri ketika kita menggunakan variabel X yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi nanti kategori-kategori pada variabel tersebut, contohnya misalnya jenis kelamin. Ya, variabel jenis kelamin itu terdiri dari dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, nanti laki-laki dan perempuan ini akan kita buat menjadi variabel dummy. Ya, karena sifatnya yang tadi kategorik, supaya bisa diolah, dia harus dikuantitatifkan. Ya, dengan menggunakan kode 0 atau 1. Jadi nanti kalau kita memiliki sebanyak dua kategori, maka nanti akan ada sebanyak satu variabel dummy. Ya. Nah, berarti kalau kita memiliki satu variabel bebas yang punya sebanyak K kategori, maka kita akan membuat sebanyak K-1 variabel indikator, yang masing-masing nanti nilainya 0 atau 1. Nah, nanti baru kita bisa melakukan pendugaan dan pengujian parameter. Nah, berikut adalah contohnya. Ya, jadi di sini ada sebanyak 20 perusahaan, ya, unit observasinya adalah perusahaan. Kemudian Y-nya adalah banyaknya bulan yang dibutuhkan, ya, untuk penyesuaian misalnya. Ya, X-nya di sini ada dua. Yang pertama ini adalah variabel X yang sifatnya kuantitatif, ya, yaitu ukuran dari perusahaan, yang misalnya di sini dinyatakan dengan asetnya dalam million dollars. Nah, kemudian variabel X yang berikutnya adalah variabel sifatnya kualitatif, yaitu tipe dari perusahaan itu, yakni stok dan mutual. Nah, perhatikan tadi kita memiliki ada sebanyak dua variabel X. Ya, yang pertama variabel kuantitatif, yang kedua adalah variabel kualitatif. Nah, yang kualitatif tadi terdiri dari dua kategori. Berarti kita akan membentuk sebanyak 2 minus 1 variabel dummy. Ya. Nah, berarti kita cukup membuat satu variabel dummy saja. Jadi nanti persamaan regresinya kita bentuk seperti ini, ya, seperti biasa ada beta 0, beta 1, X1. X1 di sini mengarah kepada variabel yang kuantitatif tadi, ukuran perusahaan. Kemudian beta 2, X2 ini mengarah pada salah satu kategori dari jenis perusahaan tadi. Ya, tadi ada stok, ada mutual. Nah, di sini diberikan tanda bahwa yang kode 1 itu adalah yang stok. Ya, yang 0 ini adalah yang lainnya, yaitu mutual. Ya, kemudian kita bentuk respon functionnya, ya, ekspektasi dari Y, seperti biasa errornya akan hilang di sini. Oke, perhatikan dari persamaan yang sebelumnya. Ya, sebetulnya kalau kita menggunakan variabel kategorik di dalam sebuah model regresi, berarti kita nanti sebetulnya bisa membentuk sebanyak K kategori persamaan, gitu ya, sebanyak K persamaan tadi. Tadi kan perusahaan kita, ya, ada mutual, ada stok, tapi yang diberikan kode 1 itu adalah yang stok. Yang mutual itu adalah yang berkode 0. Jadi tadi yang beta 2 X2 itu nanti akan memiliki dua nilai. Yang X2-nya memiliki dua nilai. 1 kalau perusahaan itu adalah perusahaan stok, 0 kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan mutual. Nah, selanjutnya nanti min responnya bisa kita pecah menjadi 2. Ya. Ya, bagaimana caranya? Dengan mengubah X2 tadi menjadi kode 1 atau 0. Kalau tadi X2-nya diganti dengan 0, maka min responnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah persamaan atau min respon untuk perusahaan mutual. Tapi ketika nanti X2-nya diganti dengan 1, ya, sehingga bentuknya nanti menjadi beta 0 plus beta 1X1 plus
beta 2 dikali 1, yaitu beta 2 itu sendiri. Nah, nanti beta 2 ini bisa digabungkan dengan si interceptnya, karena sama-sama dia menjadi angka, dia tidak ada tempelan dari variabelnya lagi. Nah, yang seperti ini adalah mean respon dari perusahaan stok, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat perbedaan dari kedua persamaan ini. Ya, kita lihat di sini interceptnya berbeda. Ya, yang satu beta 0, yang satu beta 0 plus beta 2. Tapi slope-nya sama, yaitu beta 1. Nah, dalam hal ini, beta 2 ini mengukur seberapa tinggi atau rendah garis mean response. Perhatikan, beta 0 ini adalah titik awal dimulainya garis regresi. Berarti kalau nanti kita punya beta 0 plus beta 2, berarti nanti titik awalnya akan bertambah ke atas. Ya, nanti kita akan lihat grafiknya. Ya, kemudian beta 1 ini ya, dia akan menjadi slope dari kedua perusahaan. Nah, kemudian di sini beta 2-nya dia mengukur perbedaan efek dari tipe perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat garis regresinya, ya. Jadi garis regresinya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya beta 0 ini adalah garis regresi untuk yang mutual. Sementara beta 0 plus beta 2 berarti titik awalnya ada di sini, ini adalah untuk yang perusahaan stok. Ya, garis regresinya atau kemiringannya ini sama karena sama-sama dia beta 1. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek halaman 352 sampai 355. Oke, selanjutnya kita lakukan perluasan model ya dengan membuat atau memasukkan suku interaksi ke dalamnya. Ya, kalau tadi kita menggunakan variabelnya secara individu, sekarang kita menggunakan suku interaksi. Karena tadi ada X1 dan X2, maka kita akan tambahkan interaksi antara X1 dikali dengan X2. Ya, sama seperti tadi catatannya bahwa X2 ini berkode 1 kalau dia adalah stok dan 0 untuk lainnya atau mutual dalam hal ini. Sehingga mean responnya bisa kita bentuk seperti yang di bawah ini. Oke, kita sekarang juga bisa men-split persamaan tadi menjadi persamaan per kategori dari variabel kategoriknya. Ya, ini persamaan untuk mutual, kemudian yang kedua adalah persamaan untuk yang stok. Persamaan untuk mutual tadi kalau X2-nya bernilai 0, baik untuk single parameter tadi maupun yang dia interaksi. Nah, kemudian untuk yang stok ya dikasih kode 1. Nah, perhatikan di sini. Sekarang yang berbeda tidak hanya interceptnya saja, tapi juga slope-nya. Nah, di sini ada catatannya. Ini beta 2 ini mengindikasikan seberapa besar atau kecil intercept dari Y untuk kategori 1 dibanding dengan kategori 0. Sementara yang beta 3 ini mengindikasikan seberapa besar atau kecil slope untuk kategori 1 ya dibandingkan dengan kategori 0. Nah, sekarang catatannya karena kedua intercept dan slope di sini berbeda ya, maka mungkin di sini garisnya tidak lagi sama-sama lurus ke bawah gitu ya. Sehingga kita sudah tidak tepat lagi mengatakan bahwa beta 2 ini ya, di sini yang membedakan antara interceptnya mengindikasikan seberapa tinggi atau rendah garis regresinya dibanding dengan garis regresi yang lainnya. Nanti kita akan lihat di grafiknya. Oke, dari gambar ini kita bisa melihat ya perbedaan dari dua garis regresi pada dua jenis perusahaan tadi. Ya, di sini terlihat ya kita punya titik potong di sini. Ya, ada titik potong di sini pada satu titik garis regresi yang stok ini lebih tinggi daripada yang mutual. Tapi ketika sudah melewati cut off-nya di sini, nanti akan terbalik, mutualnya lebih tinggi daripada yang stoknya. Jadi kesimpulannya bisa kita sampaikan di sini adalah untuk firma atau perusahaan yang lebih kecil ukurannya, ya, cut off-nya di sini kita lihat ini adalah variabel X-nya. Untuk ukuran firma yang lebih kecil, maka untuk kategori yang mutual, ya, itu lebih cepat berinovasi. Tadi kan Y-nya adalah
waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi kan, berarti semakin kecil waktunya berarti dia semakin cepat. Mutual yang lebih cepat beradaptasi. Nah, tapi di sisi lain untuk firma yang lebih besar atau perusahaan yang lebih besar, ya, maka nanti perusahaan yang stok karena dia posisinya jadi di bawah itu lebih cepat berinovasi dibandingkan dengan yang mutual. Itu kesimpulan yang bisa kita peroleh. Oke, selanjutnya kita juga akan lakukan pengembangan lagi. Ya, kalau dalam hal ini kita masih menggunakan dua variabel X. Ya, X yang pertama dia adalah variabel yang sifatnya kontinu, variabel X yang kedua yang kategori. Tapi di sini ada 4 kategori. Ya, di sini judulnya ada dua variabel X, tapi karena di sini ada 4 kategori, maka kita akan buat sebanyak 4 minus 1 variabel dummy. Ya, 4 minus 1 variabel dummy, artinya sebanyak 3 variabel dummy. Jadi nanti dalam model regresi itu seolah-olah ada 4 variabel X, gitu ya. Nah, kita akan pilih salah satunya. Ya, dari gambaran yang seperti ini kita bisa melihat bahwa yang menjadi kategori referensi, ya, jadi yang kode 0 itu adalah kategori referensinya. Yang menjadi base-nya itu yang tidak muncul di sini nih. Ya, di sini yang muncul M1, M2, M3, berarti nanti M4 itu menjadi kategori referensi. Oke, dari variabel yang tadi kita tentukan ada satu variabel X yang kontinu, ada 4 kategori, berarti kita memiliki ada sebanyak 4 parameter yang akan kita estimasi yang berhubungan dengan variabel X-nya. Ya, kalau yang X1 ini dia berhubungan dengan variabel yang kontinu, 2, 3, 4 ini yang berhubungan dengan variabel kategoriknya. Ini adalah persamaan min responnya. Nah, sekarang kita bisa membentuk sebanyak 4 persamaan. Kenapa 4 persamaan? Karena tadi variabel yang kategorik kita punya 4 kategori. Ya, yang pertama kita mau mengambil yang persamaan untuk M4. M4 itu kalau kondisinya adalah X2, X3, X4 ini nilainya 0. Gitu ya. Berarti ini diganti dengan 0. Ini adalah persamaan untuk M4. Kemudian M1 tadi dilambangkan oleh X2, berarti X2-nya dikasih kode 1 di sini, ya, sementara X3 dan X4-nya 0. Nah, berarti di sini hanya tertinggal beta 2 kan? Nah, beta 2-nya akan bergabung dengan beta 0, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang M2 dan M3. Gitu. Nah, kita perhatikan di sini bahwa dari keempat persamaan ini yang berbeda hanya intercept-nya saja, sementara slope-nya dia sama. Oke, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa tadi slope untuk seluruh tipe dari tools modelnya adalah sama. Sementara tadi ya beta 2, beta 3 dan beta 4 ini mengindikasikan seberapa tinggi atau rendah min respon untuk model M1, M2, M3 dibandingkan dengan M4 untuk setiap level dari X yang kontinu. Oke, sekarang kita akan buat modelnya menjadi lebih kompleks lagi. Ya, kita menggunakan interaksi ya dari persamaan yang tadi. Ya, perhatikan yang diinteraksikan tuh yang mana? Ya, yang diinteraksikan jangan berasal dari variabel yang sama. Karena tadi X2, X3, dan X4 ini berasal dari satu variabel yang sama, yaitu variabel kategori, maka tidak boleh ada interaksi antar X2, X3, dan X4. Maka interaksi yang muncul hanya X1 dengan X2, X1 dengan X3, serta X1 dengan X4. Tidak ada interaksi antara X2 dengan X3, X2 dengan X4, X3 dengan X4. Itu nggak ada interaksinya, karena dia berasal dari satu variabel yang sama. Oke, dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, ya kita ganti kode 1 dan kode 0-nya, maka kita akan mendapatkan 4 persamaan min respon seperti ini. Perhatikan kalau sudah ada suku interaksi, tidak hanya intercept-nya saja yang berbeda, tapi slope-nya juga sudah berbeda.
Oke, demikian tadi materi hari ini. Nanti kita akan bahas pada saat pertemuan ya, contoh kasusnya, kemudian bagaimana output dari SPSS-nya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.